What's that? Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Cerita pada film ini berfokus pada seorang pria bernama Jack Atherton, yang mana diperlihatkan pada 5 tahun sebelum cerita utama dimulai. Jack yang pada saat itu merupakan seorang militer sedang menjalankan sebuah misi di bawah komando atasannya yang bernama Kolonel Tom Mason. Namun sial pada misi tersebut, mereka sempat termakan jebakan oleh strategi musuh hingga menyebabkan hampir semua rekannya meninggal, dengan hanya menyisakan Jack dan juga kolonelnya yang masih berjuang. All clear. East IED, sir. Hingga pada suatu momen, nyawa Jack ditolong oleh atasannya tersebut sebelum pada akhirnya mereka berdua berhasil selamat dengan bantuan sebuah helikopter yang datang untuk menjemput mereka berdua. Kembali ke waktu sekarang, Jack yang kini telah pensiun dari militer tersebut, kini rupanya telah bekerja sebagai seorang montir pada sebuah bengkel pamannya yang bernama Earl. Jack juga dijelaskan telah memiliki sebuah keluarga kecil dengan seorang anak yang begitu sangat dia sayangi. Walaupun terlihat kehidupan Jack rupanya juga tak 100% bahagia dikarenakan faktor hutang yang kini telah membelit keluarganya itu. Well, Earl isn't exactly like we always do. Did you know Mason? Did you ever kill us? Sebuah permasalahan pun akhirnya muncul, tepatnya ketika sekelompok preman datang untuk meminta jatah pada bengkel yang dikelola oleh pamannya itu. Jack bahkan sempat beradu mekanik dengan para preman tersebut, hingga membuat mereka begitu marah setelah Jack memberi mereka semua pelajaran. Back on me. Round 2. Pamannya memuji atas apa yang telah dilakukan Jack tersebut. Namun Jack yang merasa para preman itu akan kembali lagi, kemudian memutuskan untuk menemani pamannya itu sampai harinya gelap, setelah dirinya terlebih dahulu meminta izin kepada istrinya yang berada di rumah. Hey, I'll see you tonight for some ice cream, alright? Namun naasnya keputusannya untuk pulang pada malam hari itu ternyata adalah sebuah kesalahan besar bagi Jack. Setelah dia pulang dan menyadari tentang istri dan anaknya yang dia sayangi itu ternyata telah dihabisi oleh kelompok preman sebelumnya yang telah kembali untuk menuntut balas. Kejadian itu pun tentu saja membuat Jack begitu marah dan juga sedih. Saking marahnya, Jack bahkan langsung pergi meninggalkan TKP dengan tujuan untuk membalas dendam kepada para kelompok preman yang pada saat itu akhirnya berhasil dia temukan keberadaannya. Yang mana tanpa banyak bacot, Jack pun langsung mengamuk dengan menghabisi semua anggota preman itu, termasuk bosnya sendiri yang pada saat itu sedang nyantai. I fucking had to. Shit, man. Fuck you. Atas aksinya itu, Jack pun kini harus mendekam di sebuah penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. 5 bulan kemudian, Jack yang ditahan sambil masih teringat sosok keluarganya itu pun akhirnya mendapat besukan dari mantan atasannya yang tak lain adalah Mason, yang rupanya berniat untuk membantunya bebas. Namun Jack yang kini telah berubah menjadi sosok pria dingin itu pun terlihat sama sekali tak menghiraukan niat baik yang diberikan oleh mantan atasannya tersebut. Zero remorse. Do me a favor. Tak hanya kedatangan Kolonel Mason, Jack tiba-tiba juga kedatangan seorang pria misterius yang mengungkapkan dirinya dengan nama Ramsey, yang juga berniat ingin membantu Jack keluar dari penjara tersebut. Namun lagi-lagi Jack menolak keinginan pria itu dengan langsung meninggalkannya. Namun secara mengejutkan, pada saat Jack tertidur, entah bagaimana caranya Ramsey tiba-tiba berhasil membawa Jack keluar secara paksa dengan menculiknya melalui anak buahnya yang dia kirim. Dan saat mereka bertemu kembali, Ramsey pun langsung mengeluarkan kata-kata bijaknya untuk menggiring pikiran Jack agar mau ikut bersamanya. Hingga pada akhirnya Jack yang sudah tak mempunyai tujuan hidup itu pun memutuskan untuk bersedia mengikutinya. The temporary lapse in just the true tragedy doesn't mean your life is over. You were standing here.
Dijemput oleh asistennya Ramsey yang bernama Lisa, Jack rupanya dibawa ke suatu tempat rahasia bernama Section X, atau yang lebih mudah kita sebut saja sebagai Divisi 8, yang mana pada tempat ini dijelaskan oleh Ramsey merupakan tempat suatu agen rahasia milik pemerintah yang bekerja secara diam-diam untuk melawan sesuatu yang dianggap telah mengancam pemerintah ataupun negara. Sanction to eliminate. Okay. Will accompany you on any and all. You'll be given a bank account. I wish I had more time, but first, my team here. Dead man. Jack yang merupakan orang baru di organisasi ini pun kemudian mendapat sedikit tes dari para seniornya, terutama dalam hal adu mekanik, yang mana terlihat Jack dengan mudahnya mengalahkan agen tersebut yang diketahui bernama Ezak, yang pada awalnya begitu songong hingga membuat Jack terpaksa harus melumpuhkannya. Jack kemudian langsung mendapatkan misi pertamanya bersama dengan Lisa, yang dijelaskan untuk merebut sebuah skema penting dari seorang kontraktor pertahanan bernama Castillo, yang dijelaskan akan melakukan pertemuan dengan seorang teman usianya di negara Meksiko untuk membagikan skema tersebut. Dan setelah tiba di titik pertemuan itu, Jack pun langsung bergerak cepat melakukan misinya sambil dibantu oleh Lisa dari jauh. Dan pada saat kedua pria tersebut bertemu, Jack langsung menghabisi salah satu penjaga mereka, hingga membuat kedua kelompok itu pun tiba-tiba bertikai karena suatu kesalahpahaman yang telah dibuat oleh Jack yang telah berhasil mengadu domba mereka. Move your ass, Jake. Momen itu pun langsung digunakan oleh Jack untuk menghabisi mereka satu persatu, yang mana sambil dibantu oleh Lisa yang dari jauh, Castillo pun akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Jack, yang kemudian langsung mengambil skemanya tanpa menghabisi sisa anak buah Castillo yang berada di mobilnya. Where are they? Namun sayangnya keberhasilan yang diraih Jack tersebut rupanya dianggap Ramsey telah gagal, dikarenakan pada misinya tersebut masih terdapat beberapa saksi hidup yang seharusnya Jack habisi semua. Namun Jack yang tetap pada pendiriannya itu terlihat sama sekali tak menghiraukan perkataan Ramsey, yang kemudian malah dia tinggalkan, yang mana hal tersebut membuat Ramsey sedikit kesal, terlebih lagi pada saat Ezak datang dan mempengaruhinya. What exactly? They were innocent people. This mission. We all make mistakes. Salah satu agen rahasia lainnya pun kemudian ditampilkan, yang pada saat ini terlihat sedang menjalankan sebuah misi pelenyapan kepada seorang tokoh penting. Agen tersebut bernama Locke, seorang agen spesial milik Ramsey, yang dijelaskan selalu bergerak bebas setiap kali melakukan misinya. Ramsey's out, but I got money. Two. Okay. Yeah, tell me something. Di sisi lain, Jack yang beristirahat kembali bertemu dengan Lisa pada sebuah bar, yang pada pertemuan mereka ini, Lisa menceritakan tentang masa lalunya yang rupanya sama seperti Jack, yang tak lain adalah seorang mantan militer. Mereka semua pun kemudian kembali dipanggil oleh Ramsey untuk melakukan sebuah misi secara bersama-sama, yang mana pada misi kali ini, mereka diminta untuk mengambil sebuah jejak digital dari seorang senator yang juga harus mereka lenyapkan, karena dianggap telah menjadi seorang pengkhianat bagi negara. If they resist, You got it, boss. that's right, a black man. Let's go. Mereka semua pun langsung bergerak cepat untuk menyelesaikan misi tersebut. Lisa yang bertugas sebagai pengambil data langsung bergerak cepat di tengah operasi mereka yang akhirnya berhasil diketahui tersebut. Menyadari sang senator yang telah kabur, Jack pun langsung bergerak cepat hingga berhasil mengejarnya. Namun pada momen ini, Jack yang kembali teringat keluarganya kembali mengalami dilema saat ingin melakukan proses eksekusi kepada senator yang telah tak berdaya itu, yang mana pengeksekusian tersebut akhirnya dilakukan oleh salah seorang rekannya yang berada di belakangnya. Pekerjaan yang bertolak dengan prinsipnya itu pun akhirnya mulai membuat Jack sedikit sadar, terlebih lagi saat dirinya yang kini merasa tak bisa move on dari masa lalunya yang pernah berkeluarga. Dan pada saat dia merenungkan hal tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan beberapa pasukan misterius yang sedang mengincarnya. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Jack pun kemudian lebih memilih untuk segera kabur dari tempat tinggal sementaranya itu. Jack kemudian pergi menemui Kolonel Mason di tempat tinggalnya untuk menanyakan tentang Divisi 8. Yang diungkapkan oleh Kolonel Mason yang mengetahui hal tersebut ternyata telah dibubarkan pada beberapa puluh tahun yang lalu. Meskipun pada saat ini terdapat beberapa anggotanya yang dikatakan masih aktif dan bergerak jika ada sesuatu yang sedang mereka incar.
You got some serious problems. And a gun. Jack yang menyadari dirinya yang kemungkinan sedang diincar itu pun kemudian memutuskan untuk balik ke kampung halamannya, yang mana terlihat Jack rupanya pada saat ini memang benar-benar telah diincar oleh Ramsey yang ingin melenyapkannya, dikarenakan sikap Jack yang dianggap telah melanggar aturan agensi atas dirinya yang seringkali mengalami keraguan untuk melakukan pengeksekusian kepada seorang target. Ramsey pun memerintahkan Lisa untuk segera menghubungi Locke dengan memberinya tugas untuk menghabisi Jack dengan memberinya informasi mengenai keberadaan Jack saat ini, yang mana dengan menggunakan sebuah pelacak, Locke pun berhasil menemukan keberadaan Jack dengan cepat. Beruntung Jack menyadari hal tersebut setelah dia bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenalnya, yang kemudian memberitahunya tentang keberadaan seorang misterius yang sedang menanyakan keberadaannya itu. Locke yang sadar identitasnya telah terbongkar kemudian langsung bergerak cepat dengan menembak Jack secara membabi buta tanpa mempedulikan sekitarnya. Namun untungnya Jack di sini berhasil kabur dari kejaran Locke yang pada saat itu sempat tertahan oleh kedatangan beberapa polisi yang kemudian malah dia habisi. I'll find him and Jack yang berhasil kabur kemudian kembali ke tempat pamannya. Namun sialnya keberadaannya kembali diketahui oleh agen lainnya yang juga memburunya. Adu mekanik pun tak bisa dihindarkan. Hingga pada puncaknya, sebuah pertarungan ulang pun terjadi di antara Jack melawan Isaac dengan begitu sengit. Sebelum pada akhirnya pertarungan tersebut dihentikan oleh Lisa yang datang, yang rupanya malah membantu Jack dengan menyerang Isaac. What's that? You right? Alasan Lisa membantu Jack ternyata atas keinginannya yang juga ingin keluar dari Divisi 8. Mendengar pernyataan tersebut, Jack pun kemudian meminta Lisa untuk membawanya ke tempat di mana Ramsey berada. Ramsey came to visit you in jail. It's clandestine for a reason. Namun sialnya saat di tengah jalan, saat Jack meminta Lisa untuk segera meninggalkannya, sifat Lisa pun akhirnya terungkap. Wanita tersebut rupanya hanya berpura-pura baik kepada Jack, yang kini terlihat malah menyerangnya, hingga kemudian membawanya ke hadapan Ramsey yang telah menunggunya. If there's anything lies, I had to bring you here somehow. Tak hanya sampai di situ, sebuah hal yang tak disangka oleh Jack yang kini disekap itu pun kembali terungkap. Tepatnya pada saat dia melihat sendiri kedatangan sang mantan kolonelnya yang dia anggap rupanya telah bekerja sama dengan Ramsey untuk menjebaknya. Well, I guess I didn't know a guy named know how you're gonna react, but Skill. Namun dugaan Jack tersebut rupanya salah. Kolonel Mason yang menampakkan dirinya sebagai rekan bisnis Ramsey tersebut rupanya memiliki misi tersembunyi. Dengan berpura-pura pergi ke belakang, Kolonel Mason langsung melepaskan ikatan Jack yang disekap dan memberitahunya bahwa pada saat ini rupanya dia telah menjalankan sebuah misi untuk menjatuhkan Divisi 8. Yang mana tanpa banyak bacot, mereka berdua pun langsung melancarkan sebuah serangan dadakan kepada kelompoknya Ramsey yang baru menyadarinya itu. what do you want? No one will come looking for you. Think about it. How did I even know about you? Namun sial, saat adu mekanik tersebut berlangsung, Kolonel Mason tertembak hingga membuatnya koit seketika. Melihat kesempatan tersebut, Ramsey pun langsung memutuskan untuk kabur. Jack yang ingin mengejarnya malah mendapat hambatan dari Lisa yang ingin menghentikannya, hingga membuat Jack pun terpaksa harus melayani wanita tersebut terlebih dahulu. Setelah berhasil mengalahkan Lisa, Jack pun langsung bergegas untuk mengejar Ramsey yang telah kabur. Untungnya Jack berhasil mengejar dan menghentikan laju mobil yang dikendarai oleh Ramsey setelah menembakinya secara bertubi-tubi hingga membuatnya kehilangan kendali dan kemudian menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir. Ramsey yang sudah tak berdaya itu pun kemudian langsung dihabisi oleh Jack tanpa ada keraguan sedikit pun.
Setelah kejadian itu, Jack bertemu dengan seorang jaksa agung yang menemuinya. Jaksa tersebut menjelaskan tentang riwayat Ramsey, yang rupanya adalah seorang pembelot yang berniat ingin menjatuhkan negaranya dengan cara menjual rahasia kotor negara kepada siapa saja. Atas aksinya itu, Jack pun akhirnya mendapat kebebasan dari jaksa tersebut yang telah memberikannya. Tak hanya itu, jaksa agung itu juga memberikannya sebuah penawaran kepada Jack tentang suatu pekerjaan baru yang sesuai dengan keterampilannya sebelum pria itu pergi meninggalkan Jack. Since Dad had a grudge against our country, the least we can do for you, just like that. And I don't see it that way. I need to get going. Namun sialnya, pertarungan rupanya belum selesai. Saat Jack pulang, dia melihat seorang pria yang dia kenal telah menunggunya. Ya, pria tersebut adalah Locke, seorang maniak pertarungan yang berniat ingin menyelesaikan misinya, meskipun orang yang telah memberinya misi tersebut telah meninggal. Ramsey sent you. Ramsey's dead. Dengan niatnya yang ingin menghabisi Jack, pria itu pun langsung melancarkan serangannya, hingga membuat Jack terpaksa harus bertarung melawannya. Locke yang menguasai pertarungan sempat membuat Jack terpojok dan tak berdaya. Beruntung, Jack yang menemukan sebuah senjata berhasil mengakhiri pertarungan tersebut dengan menembak pria itu hingga koit seketika. Beberapa hari kemudian, Jack terlihat mengirimkan sebuah pesan suara kepada pamannya sebagai ungkapan terima kasih sekaligus salam perpisahan untuk dirinya yang kini memutuskan untuk pergi jauh. Yang mana terlihat Jack yang kini merasa telah menemukan sesuatu yang harus dia perjuangkan itu, memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan dari jaksa agung yang sebelumnya dia temui, yang mana diungkapkan tempat baru di mana Jack bekerja tersebut bernama Section 9 atau Divisi 9. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Glad to hear that. Be in touch. Stand by for details.